Shalom, kita boleh berjumpa kembali dalam kesempatan saat ini. Jemaat Tuhan yang kasih nama Tuhan Yesus, hari-hari yang kita lalui, kita bersyukur kita dapat melaluinya dengan kekuatan, dengan hikmat dan kasih daripada Tuhan. Kita boleh melalui hari-hari yang sulit di belakangan ini karena pandemi COVID-19. Kita bersyukur kalau pemerintah senantiasa memiliki upaya, cara untuk melakukan pencegahan, dan kalau bulan-bulan ini pemerintah boleh memberikan relaksasi dalam penyelenggaraan dalam beberapa sisi dari bidang yang ada, termasuk di dalam hal beribadah. Tetapi hari ini kita masih melakukan ibadah secara online, secara digital, karena kita tidak mau tergesa-gesa atau terburu-buru untuk kita beribadah di gereja, tanpa mengurangi makna ibadah kita, tanpa mengurangi akan hikmat dan pimpinan Tuhan. Kita akan tetap melakukan pertemuan-pertemuan ibadah secara online seperti ini. Dalam kesempatan pagi ini kita akan belajar firman Tuhan tentang peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Jemaat Tuhan, peristiwa pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem yang terjadi pada awal-awal di mana gereja Tuhan ada, atau pada saat para murid ditinggalkan oleh Yesus yang kembali ke surga. Peristiwa tentang pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem itu merupakan sebuah titik awal perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan para murid Yesus ataupun juga para rasul hari-hari itu. Bagaimana tidak? Para murid pada hari-hari itu mengalami sebuah situasi atau keadaan yang terintimidasi. Intimidasi yang terjadi oleh karena para murid mendapatkan dakwaan dari Mahkamah Agama orang Yahudi yang menuduh bahwa para murid Yesus yang mencuri akan mayat Yesus. Mahkamah Agama Yahudi membuat berita bahwa Yesus tidak dibangkitkan, tetapi mayat Yesus dicuri oleh para murid. Dan sisi lain juga bagaimana perasaan atau situasi hati daripada para murid seperti ayam yang kehilangan induk, di mana Yesus secara fisik tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Meskipun selama 40 hari Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka, Yesus menguatkan hati mereka, tetapi situasi hari itu tidaklah cukup bagi para murid, sehingga Yesus harus menggenapkan apa yang dijanjikannya, yaitu memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Sidang jemaat Tuhan, dan hari itu berdiri mewakili para rasul dan para murid yang lain, yaitu Petrus. Petrus berdiri mewakili para murid untuk menyampaikan akan kabar gembira, kabar keselamatan kepada orang-orang yang hadir di Yerusalem hari itu. Dan jemaat Tuhan, hal yang serupa juga yang mesti kita doakan dan rindukan bersama. Apa yang mesti kita doakan? Yaitu bagaimana kehidupan saya dan saudara jangan sampai ada beban yang mengintimidasi kehidupan kita semua, yang membuat kita tidak dapat menjalankan amanat agung dan untuk kita bertumbuh mengarah kepada Kristus. Penulis daripada Ibrani mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan jemaat Tuhan, hal yang sama juga bagaimana para murid hari itu mereka harus menjalankan amanat agung, tetapi ada beban, ada intimidasi, sehingga pada saat Roh Kudus turun atas kehidupan mereka, bagaimana hati mereka diubahkan, ketakutan
ketakutan menjadi sebuah keberanian. Segala beban mereka terangkat. Dan hal yang sama juga dalam kehidupan kita hari-hari ini. Hal yang sama juga, amanat agung Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tapi di sisi lain juga, bagaimana saya dan saudara juga mesti bertumbuh di dalam iman kita pada Tuhan. Perkara yang pertama yang perlu saya sampaikan, bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan kita orang percaya adalah Roh Kudus membangun hidup orang percaya. Memang tidaklah mudah untuk mengubah hitam menjadi putih, seorang yang pemarah menjadi peramah, seorang yang kikir menjadi pemurah, seorang pencuri menjadi pemberi, pembunuh menjadi pengasih, penjahat menjadi petobat, dan hal-hal jahat lainnya menjadi hal yang baik dalam diri manusia. Bila hal ini dikerjakan oleh kekuatan manusia, hal ini nggak mungkin. Bagaimana kita dapat mengalami yang namanya ciptaan baru atau pengalaman ciptaan baru? Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan jemaat Tuhan, Bapak Saudara sekalian di mana saja berada, hal ini mungkin terjadi bila Roh Kudus bekerja dalam diri manusia. Tanpa peran Roh Kudus, hal-hal ini semua adalah sebuah keniscayaan. Tidak mungkin manusia dapat mengubah dirinya sendiri. Kalaupun manusia dikatakan dia sadar, bisa jadi itu adalah sesuatu yang semu atau sementara. Bukanlah sesuatu yang permanen yang dapat mengubah gaya hidup seseorang. Gaya hidup seorang pencuri menjadi gaya hidup seorang yang baik. Tidak jemaat Tuhan, dengan pertolongan Allah Roh Kudus dalam kehidupan kita, hal ini memungkinkan saya dan saudara untuk kita mengalami perubahan secara permanen dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan Yesus berjanji, katakan akan memberikan Roh Kudus yang akan menyertai dan juga mengajar orang percaya. Hari ini saya dan saudara yang berdiri sebagai seorang percaya, ini adalah sebuah kabar sukacita. Dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, bagaimana peran Roh Kudus itu sangat penting sedang jemaat Tuhan, di mana Roh Kudus akan mengajar dan mengingatkan kita. Pada saat kita berbuat salah, kita jatuh dalam dosa, saya yakin percaya bahwa Roh Kudus berbicara dalam hati kita. Pada saat kita terasa dakdik, duduk, dakdik, pada saat kita berbuat salah, percaya itu adalah suara Roh Kudus yang menegur kita. Mungkin pada saat kita berbuat salah, orang lain nggak tahu, tidak ada orang sekitar kita, tetapi percaya Roh Kudus yang hadir. Roh Kudus ada, Roh Kudus berbicara dalam kehidupan kita. Kesempatan itulah, mari kita merespon akan teguran, kita merespon akan ajaran Roh Kudus. Pada saat kita merespon akan setiap teguran-teguran daripada Roh Kudus, maka kita akan dibuat menjadi seorang yang sensitif, seorang yang peka terhadap suara daripada Roh Kudus. Peran Roh Kudus dalam menjalankan amanat agung Tuhan sekaligus kerohanian orang percaya juga dapat bertumbuh sangatlah penting. Saya jemaat Tuhan, penulis Ibrani mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi peran Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara tidak sekedar Roh Kudus menolong saya dan saudara untuk menjalankan amanat agung, kita memberitakan kabar kesukaan, kabar keselamatan, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana Roh Kudus juga akan menolong saya dan saudara untuk kita menanggalkan beban dan dosa itu kita. Dan jemaat Tuhan, kita semua diingatkan, jangan sampai pelayanan yang kita kerjakan terus-menerus, tetapi kita juga masih terus hidup di dalam dosa, yang terus dosa yang kita kerjakan.
Mari kita berjuang dan kita yakin dengan campur tangan Roh Kudus akan membawa kita kepada seluruh kebenaran yang Tuhan mau kita kerjakan bagi kita orang-orang percaya. Yesus katakan kepada para murid hari itu di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 13, bagaimana peran Roh Kudus dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, dikatakan Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak saudara sekalian, hari ini saya dan saudara terus mengarah kepada seluruh kebenaran Tuhan. Kalau hari ini kita belum sempurna di dalam kebenaran yang Tuhan mau, jangan menyerah, jangan berhenti. Percayakan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menolong saya dan saudara untuk masuk dan mengalami seluruh kebenaran yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Perkara yang kedua yang perlu kita ketahui adalah bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Adalah Roh Kudus memberikan kuasa adikodrati. Yesus sampaikan kepada para murid sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tapi saudara sekalian, kuasa yang dimaksudkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1:8 adalah kuasa yang berbicara kekuatan. Berbeda dengan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, katakan siapa yang percaya diberikan kuasa menjadi anak Allah. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, kuasa berbicara tentang otoritas, berbicara tentang hak menjadi anak Allah. Tetapi kuasa di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 berbicara tentang kekuatan, berbicara tentang, dalam bahasa Asing katakan dunamos, suatu kekuatan yang besar yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, tetapi Tuhan beri bagi orang-orang percaya. Saya jemaat Tuhan, ayat ini penting untuk kita ketahui. Hal ini akan memotivasi, menguatkan kita untuk kita di dalam menjadi saksi Tuhan. Kita nggak sekedar berkata-kata biasa, tetapi disertai dengan otoritas. Terlebih pada saat kita menjadi saksi Tuhan, ada ancaman, ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Dan percayalah, dikatakan bahwa janji Tuhan juga akan genap dalam kehidupan kita. Yesus katakan di dalam Markus pasal 16 ayat 17-18, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Dan jemaat Tuhan, menjadi saksi Kristus untuk menjalankan amanat agung Tuhan, akan ada tantangan, akan ada perlawanan-perlawanan daripada kuasa-kuasa kegelapan. Hal ini tidak mengherankan, karena pada saat kita menjalankan amanat agung Tuhan, ini menjadi sebuah ancaman bagi iblis. Dan jemaat Tuhan, menjadi saksi Tuhan merupakan saksi membawa orang kepada keselamatan kekal, sehingga tidak heran bila iblis akan berusaha menggagalkan misi agung ini. Oleh karena itu, Tuhan sudah membekali dengan kuasa yang besar. Dikatakan kita akan mengusir setan dalam nama Tuhan. Saat kita berdoa untuk orang sakit, maka orang sakit akan sembuh. Bahkan dikatakan pada saat sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan celaka. Hal ini bukan berarti kita sengaja minum racun maut, tetapi dimaksud adalah pada saat anak-anak Tuhan meminum sesuatu yang membahayakan,
maka dia akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Dan jemaat Tuhan, perkara yang ketiga yang perlu kita tahu adalah bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah Roh Kudus akan memberikan sebuah terobosan. Roh Kudus membuat terobosan dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga kita. Roh Kudus mampu memberikan terobosan. Roh Kudus mampu memberikan hikmat kepada kita semua, saudara-saudara. Saya berikan beberapa contoh-contoh di dalam kitab Kisah Para Rasul. Contoh pertama adalah bagaimana di awal kehidupan jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 49 itu menceritakan bagaimana gaya hidup jemaat yang begitu luar biasa. Di awal-awal jemaat Tuhan, mereka saling berbagi, di mana mereka ada orang yang menjual tanahnya, kemudian dibagi kepada orang-orang yang kekurangan. Tetapi di dalam pasal yang ke-6, situ ada konflik, ada masalah yang timbul. Karena apa? Pembagian daripada kepada bantuan-bantuan kepada orang-orang miskin hari-hari itu tidak merata. Sehingga terjadi komplain-komplain di sana sini, dan para rasul tidak menginginkan pembagian bantuan itu tidak rata. Akhirnya dikatakan para rasul kepada para murid lainnya hari itu, katakan, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan jemaat Tuhan, kalau hari ini kita sebut ini adalah pelayanan diakonia. Di awal gereja Tuhan ada. Bagaimana para rasul juga memperhatikan orang-orang miskin, memperhatikan para janda, orang-orang yang membutuhkan akan bantuan-bantuan. Mereka diperhatikan. Dan orang-orang yang bertugas untuk melakukan pelayanan diakonia, orang-orang yang bertugas untuk menjalankan bantuan-bantuan, nggak sembarang. Karena bisa terjadi kalau orang sembarangan yang membagi, seperti istilah kita sekarang, akan dikorupsi, ya kan? Akan dibagikan pada orang yang disukainya saja. Hal itu terjadi. Bagaimana rasul-rasul hari itu tidak mau itu terjadi, bahwa bantuan-bantuan itu dikorupsi, sehingga yang menjadi syarat untuk orang-orang yang bertugas menjalankan pelayanan diakoni adalah orang yang terkenal baik, orang yang penuh roh hikmat, artinya dia orang yang penuh Roh Kudus. Dan jemaat Tuhan, melalui karya Roh Kudus memberikan terobosan baru. Bagaimana mereka menyelesaikan masalah yang terjadi di awal-awal gereja Tuhan. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 itu juga menceritakan buat saya adalah sebuah gaya terobosan baru, di mana Allah sendiri yang intervensi di dalamnya. Terobosan apa yang dibuat di dalam pasal 10? Dikatakan hari-hari itu adalah sebuah larangan kalau orang Yahudi masuk ke dalam orang-orang atau masuk ke dalam rumah orang non-Yahudi. Ada larangan, nggak boleh. Tetapi bagaimana Allah sendiri intervensi, Allah yang turun tangan, bahwa Injil Tuhan, kabar keselamatan harus diberitakan kepada semua bangsa, tidak sekedar hanya kepada orang-orang Yahudi saja. Nah, di dalam pasal 10 itu berbicara ada seorang yang perwira bernama Kornelius. Kornelius adalah seorang perwira tentara Italia. Dan kita tahu Italia bukan orang Yahudi, tetapi Allah ingin bahwa Kornelius juga mendapatkan keselamatan. Dan melalui sebuah penglihatan, Tuhan membuat sebuah terobosan baru, di mana pada saat siang hari, pada saat Kornelius berdoa, malaikat Tuhan mendatangi Kornelius. Dikatakan bahwa, hai Kornelius, doamu dan sedekahmu
sudah diterima atau didengar Allah. Dan dalam penglihatan itu bagaimana malaikat Tuhan menyuruh Kornelius untuk pergi menjumpai Petrus yang juga disebut Simon. Dan hal yang sama juga terjadi. Bagaimana Tuhan juga berbicara kepada Petrus dalam sebuah penglihatan. Pada saat siang hari Petrus menantikan jam makan siang, dan dia mendapat sebuah penglihatan turun dari langit, sebuah tempat yang besar. Dan pada saat itu sudah mendekat, dilihatnya ada banyak macam-macam binatang. Dan Petrus katakan pada Tuhan, Tuhan, aku nggak bisa makan itu adalah binatang yang haram. Dan pada saat Petrus melihat hal itu, dia belum memahami apa maksud Tuhan. Tetapi dalam pembahasan berikutnya, dia sadar, dia tahu bahwa keselamatan juga diperuntukkan bagi bangsa-bangsa, bukan orang Yahudi. Tuhan buat sebuah terobosan baru. Bagaimana Roh Kudus memimpin pelayanan di awal-awal gereja hari itu. Bagaimana Injil Tuhan harus disampaikan kepada semua bangsa. Dan ada sebuah contoh lain lagi di dalam pelayanan Rasul Paulus, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-6. Dikatakan bahwa Roh Kudus mencegah daripada pelayanan mereka untuk melakukan penginjilan di daerah Asia. Dikatakan mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan jemaat Tuhan, penginjilan adalah menjalankan amanat agung. Tetapi ada sesuatu yang unik di mana Roh Kudus mencegah mereka. Artinya apa? Setiap pelayanan yang kita kerjakan haruslah sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Apapun yang kita kerjakan bukan karena kemauan kita. Mari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mungkin kadang-kadang kita bingung, Tuhan, tujuan saya baik, maksud saya baik, dan juga sesuai dengan Alkitab, tapi mengapa Tuhan tidak izinkan? Mari melalui contoh-contoh ini, Tuhan mau buat sebuah terobosan-terobosan baru. Kalau hari-hari ini bagaimana pandemi COVID-19 menghalangi saudara-saudara untuk berkumpul, berjumpa, tetapi bagaimana Tuhan membuat sebuah terobosan baru tentang pelayanan, yaitu pelayanan online. Bagaimana pelayanan digital seperti ini kita kerjakan. Saya yakin percaya ini adalah cara daripada Tuhan membuat sebuah terobosan dalam pelayanan kita, sehingga pemberitaan Injil Tuhan tidak saja dibatasi oleh dinding-dinding gereja, tetapi melalui pelayanan digital seperti ini, Injil Tuhan dapat diberitakan sampai bangsa-bangsa. Sudah jemaat Tuhan, mari kita maksimalkan dan mari kita terbuka hati kita terhadap peran atau karya Roh Kudus dalam kehidupan kita di hari. Saya yang percaya bahwa Roh Kudus tidak saja bekerja atau berkarya dalam dunia pelayanan, tapi dalam rumah tangga kita, pekerjaan kita, bahkan seluruh aspek kehidupan kita, sekolah kita, cita-cita kita. Dalam saat kita kuat, bahkan pada saat kita mengalami kejatuhan iman pun, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita latih kepekaan rohani kita, sehingga pada saat kita mengalami kekuatan iman, kita tidak menjadi sombong. Kita tetap menundukkan diri dalam pimpinan Roh Kudus. Ataupun pada saat kita mengalami kegagalan, kita mengalami kejatuhan iman, kita tidak meninggalkan Tuhan, tetapi justru kita akan segera bangkit dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Mari, biarlah firman Tuhan pada pagi ini boleh menguatkan iman percaya kita pada Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Amin.